Pernah nggak sih lo cuma iseng buka marketplace, niatnya cuma mau ngecek harga, tahu-tahu check out barang yang sebenarnya nggak lo butuhin? Atau lagi scroll TikTok, lihat iklan diskon 50% hanya malam ini. Terus tiba-tiba saldo e-wallet lo udah tinggal receh. Jujur aja, kita semua pernah jadi korban tangan gatal buat belanja impulsif. Rasanya tuh kayak healing instan. Tapi setelah paket sampai, baru sadar, lah ngapain gue beli beginian ya? Hari ini gue bakal bongkar gimana caranya stop kebiasaan impulsif beli barang, biar dompet aman, tabungan naik, dan lo bisa beli hal yang benar-benar penting dalam hidup lo. Belanja impulsif ini sebenarnya masalah yang lumayan serius bro, bukan cuma soal duit hilang, tapi juga soal kontrol diri. Fenomenanya makin parah karena kita hidup di era serba digital. Bayangin, dulu kalau mau belanja lo harus keluar rumah, sekarang cukup klik tombol. Contoh nyata, flash sale jam 12 siang, orang rela pause kerja buat rebutan. Pay later dan cicilan 0% bikin orang merasa nggak keluar duit, padahal utang numpuk. Influencer pamer haul barang bikin kita mikir kalau nggak beli, kita ketinggalan tren. Relevansinya? Gede banget. Banyak anak muda sekarang stres karena gaji cepat habis, bukan buat kebutuhan pokok, tapi buat barang-barang random hasil lapar mata. Pertanyaannya, gimana caranya berhenti jadi korban? Poin 1, kenali trigger belanja lo. Kebanyakan orang belanja impulsif bukan karena butuh, tapi karena trigger. Misalnya, lagi bete terus belanja buat pelampiasan. Dapat notifikasi diskon, langsung FOMO. Scroll medsos, lihat orang punya barang keren, pengen juga. Contoh relatable, lo lagi nunggu gajian, tiba-tiba Shopee kasih notifikasi gratis ongkir se-Indonesia. Otomatis lo mikir, ya udahlah sekali-sekali. Padahal sekali-sekali itu bisa tiap hari. Kalau lo bisa kenalin trigger lo bisa ngendaliin. Kayak tahu musuh sebelum perang. Poin 2, terapin tunda 24 jam rule. Setiap kali lo pengen beli sesuatu, jangan langsung check out. Tunggu dulu 24 jam. Biasanya, rasa pengen itu cuma sementara. Setelah sehari, 70% keinginan belanja impulsif hilang sendiri. Contoh, lo lihat sepatu diskon dari 800.000 jadi 400.000. Kelihatan murah kan? Tapi setelah 24 jam, lo mikir, sepatu gue yang lama masih bagus kok, ngapain beli lagi? Otak kita tuh suka bikin ilusi ini kesempatan langka. Padahal promo itu muncul terus tiap bulan. Poin 3, bedain mau vs butuh. Ini klasik tapi powerful. Cara gampang, tanya diri lo, kalau gue nggak beli barang ini, apa hidup gue jadi susah? Kalau jawabannya enggak, berarti itu cuma mau. Contoh, butuh itu bayar listrik, beli makanan, kuota internet buat kerja atau kuliah. Mau itu koleksi action figure, skincare yang ke-10, baju warna sama tapi beda merek. Fakta menarik, penelitian bilang orang sering salah kaprah. Mereka merasa mau itu setara dengan butuh. Itulah jebakan marketing. Poin 4, hapus godaan dari sekitar lo. Lo nggak bisa stop impulsif kalau setiap hari dicekokin iklan. Jadi kurangi aksesnya. Tips, unsubscribe email promo, matiin notifikasi marketplace, unfollow akun-akun yang bikin lo pengen belanja. Contoh relatable, lo lagi diet tapi kulkas isinya es krim. Susah banget nahan kan? Sama aja dengan belanja. Kalau godaan ada di depan mata, kontrol diri makin berat. Intinya, kontrol diri itu bukan soal kekuatan mental doang, tapi juga soal desain lingkungan lo. Poin 5, ganti kebiasaan belanja dengan aktivitas lain. Kadang kita belanja impulsif tuh cuma buat isi waktu kosong. Jadi, alih-alih buka marketplace pas gabut, coba ganti dengan olahraga ringan, belajar skill baru, nongkrong sama teman, baca buku atau nonton konten edukasi. Contoh, lo biasanya jam 10 malam gabut buka e-commerce. Coba ganti dengan Netflix atau belajar masak. Besoknya lo bakal lebih puas daripada cuma nerima paket random. Intinya, otak kita tuh cari dopamin. Belanja kasih dopamin instan, tapi cepat habis. Cari aktivitas lain yang lebih sehat buat dapetin efek yang sama. Poin 6, pakai sistem budget nakal. Realistis aja bro, lo nggak bisa 100% stop belanja impulsif. Jadi, kasih ruang kecil buat itu. Misalnya, lo alokasiin 10% dari gaji buat belanja senang-senang. Jadi, kalau lo pengen beli hal random, ya ambil dari budget itu, bukan dari tabungan utama. Contoh, gaji 5 juta, kasih 500.000 khusus buat hal random. Kalau habis, ya udah stop. Sistem ini bikin lo tetap bisa enjoy hidup, tapi tetap ada batas aman.
Poin 7, ingat opportunity cost. Setiap duit yang lo keluarin buat hal impulsif, ada hal penting yang lo korbankan. 1 juta buat gadget random sama dengan 1 juta yang sebenarnya bisa jadi modal investasi. 300.000 buat skincare ketiga sama dengan 300.000 yang bisa lo tabung buat liburan beneran. Belanja impulsif bikin lo miskin pelan-pelan tanpa sadar. Gue mau lo bayangin ini, lo kerja keras 30 hari penuh, lembur, capek, panas-panasan, dan hasilnya cuma numpang lewat di kart belanjaan yang bahkan lo sendiri lupa pernah beli. Sedangkan orang yang bisa nahan diri, pelan-pelan punya tabungan, bisa liburan, bisa modal usaha, bisa beli hal-hal besar yang benar-benar dia impikan. Jadi, setiap klik check out, lo sebenarnya lagi milih masa depan lo. Barang kecil sekarang atau mimpi besar nanti. Oke, jadi recap singkat ya. Kenali trigger lo, tunda 24 jam sebelum beli, bedain mau vs butuh, hapus godaan dari sekitar lo, ganti kebiasaan belanja dengan aktivitas lain. Pakai budget nakal, ingat opportunity cost. Intinya, stop jadi korban iklan dan promo. Mulai jadi bos buat duit lo sendiri. Karena kalau lo nggak bisa kontrol duit, duit yang bakal kontrol hidup lo. Kalau lo ngerasa video ini relate dan bermanfaat, jangan lupa like biar makin banyak orang sadar, tulis di kolom komentar barang impulsif apa terakhir yang lo beli, dan subscribe buat konten mindset dan finansial lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out!